Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah hari Minggu. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil saat teduh. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar.
sayang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Bapak Arnold akan membuka kita dalam doa. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita sama-sama satu dalam doa. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, atas kasih dan penyertaan-Mu kami rasakan sepanjang minggu ini sampai hari ini. Pemeliharaan-Mu sempurna kami rasakan Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang merendahkan hati kami masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau di tempat ini Bapa. Turunlah urapan atas kami semua, sehingga kuasa Tuhan kami boleh nikmati dan rasakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya. Biarlah jadi seturut kehendak-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu sebentar. Biarlah kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami ini, kami boleh nikmati Bapa. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Saudaraku, hari-hari ini kita banyak mengalami masalah yang berat. Dunia dilanda permasalahan yang berat. Tetapi ketika kita hidup di dalam kasih Allah, itu akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi kehidupan yang sulit ini. Kita akan naikkan pujian ini. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat
hidup. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, Bapa. Segala sesuatu serba tidak pasti. Tetapi satu hal yang kami yakini, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membuka telinga dan hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu yang menguatkan kami. Kebenaran-Mu yang menyatakan penyertaan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanku tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kepada Bapak Pendeta Johan saya persilahkan. Shalom saudara-saudara, senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari yang istimewa ini. Sebab di hari istimewa ini, kita menyembah Allah yang hidup, sumber keselamatan kita, resources untuk segala yang kita butuhkan. Kita mendengar firman Tuhan bersama-sama, mari kita satu hati dan kita berdoa. Kami memuji dan menyembah-Mu, ya Allah yang hidup. Sebab Engkau yang senantiasa memelihara kami dalam kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk waktu menyembah-Mu. Sekarang kami akan membaca firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Katakan apa yang Tuhan mau katakan untuk menolong kami. Mengajar kami. Semakin bertumbuh ke arah juru selamat kami. Dan semakin diteguhkan, dikuatkan dalam masa pandemi ini. Kami siapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan, dididik oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, dan mengalami perjumpaan dengan kuasa firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Ini adalah hari yang istimewa sebab Tuhan akan menyatakan kehendaknya kepada kita. Firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Filipi pasal 1 ayat yang kedua. Mari kita buka bersama-sama Filipi pasal 1 ayat yang kedua. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. Filipi 1 ayat 2, demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Lagi sekali, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, dalam masa yang sulit dan terbatas ini, marilah kita memandang kepada Tuhan. Dia adalah juru selamat kita. Dia penolong kita. Dia yang sudah berfirman, berjanji untuk memelihara kita, menolong kita dan memberkati kita. Nah saudara-saudara, dalam Filipi pasal 1 ayat 2 kita menemukan berkat. Ini adalah perjanjian dari Tuhan. Ini bukan sekedar salam biasa, ucapan salam biasa, atau ini bukan sekedar kalimat biasa. Tapi ini adalah berkat dan sekaligus perjanjian yang diberikan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Ini adalah perjanjian. Karena menarik saudara-saudara, waktu kita mempelajari seluruh surat-surat Paulus, ada 13 surat Paulus, kita menemukan kalimat ini di setiap suratnya. Saudara bisa membuka nanti mulai dari pasal 1, saudara perhatikan semua surat Paulus dari Roma, saudara pelajari, saudara akan menemukan pasal 1, ayat 2, atau ayat 3, saudara menemukan kalimat yang sama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi ini kebiasaan Paulus, oleh karena Paulus menyadari bahwa ini adalah berkat dan perjanjian. Setiap kali Paulus menulis suratnya, Paulus pasti teringat kepada korban Yesus di kayu salib. Korban Yesus di kayu salib yang menjadikan kita terhisap dalam perjanjian Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam setiap kali dia mengirimi surat kepada jemaat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sebab melalui karya Kristus di kayu salib, kita semua orang yang percaya kepada Yesus mengalami perjanjian berkat ilahi.
Dan perjanjian berkat ilahi dimulai sejak kita percaya kepada Yesus sampai dengan sekarang memelihara kita. Jadi ayat ini bukan sekedar salam biasa atau berkat biasa, tetapi bagi semua orang percaya mengalami perlindungan dan jaminan dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, berkat ini diberikan hanya kepada orang-orang yang tinggal di dalam Kristus Yesus. Dan saya mengajak saudara-saudara untuk tetap tinggal dalam Yesus di masa pandemi ini. Bukannya tinggal di masa lalu kita mempercayai Yesus, tapi di masa kini semakin kita memperkuat kebergantungan kita kepada Tuhan. Sebab kita akan mengalami berkat ilahi ini akan memenuhi kita. Karena kita di dalam Yesus, maka kita memiliki berkat-berkat ilahi ini. Kasih karunia, saudara-saudara, kasih karunia ini bukan sekedar tentang pemberian kebaikan. Kasih karunia dari Allah ini adalah pemberian kasih sayang dari Allah yang tak terhingga. Semua kebaikan, semua berkat, semua keselamatan diberikan kepada kita di dalam kasih karunia ini. Oleh karena kasih karunia yang besar dari Allah diberikan dengan cuma-cuma kepada kita yang berdosa. Saudara-saudaraku, kasih karunia ini berhubungan dengan dosa, kefanaan, dan juga murka yang seharusnya kita alami. Tetapi kefanaan, murka, dosa, termasuk kutuk sudah diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah sebabnya sekarang saudara-saudara, kita mengalami kasih karunia. Sampai hari ini kita mengalami kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, jika status kita saja sebagai orang yang terhukum, orang yang berdosa, pembenci Allah, bermusuhan dengan Allah, namun begitu dikasihi oleh Allah dalam kasih yang besar, dalam kasih yang begitu dahsyat untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan juga untuk mengubah status kita sebagai orang yang terhukum, terdakwa, bersalah, dan kemudian diselamatkan. Sudah diubahkan. Sudah dipulihkan, status kita sudah berganti menjadi orang yang sudah dibenarkan dan orang yang mendapatkan kasih karunia setiap hari. Dan tidak berlebihan saudara-saudara, ini adalah blessing of blessings. Berkat dari segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita sampai di hari ini. Kasih karunia Tuhan adalah perjanjian berkat dari Tuhan bagi kita. Dan kasih karunia itu memelihara kita di masa pandemi ini saudara-saudaraku. Amin. Saudara-saudara, kalau kita memiliki masalah saat ini, kita mengalami persoalan saat ini, atau mungkin kita memiliki utang yang begitu banyak, bergantunglah pada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan akan menolong kita, akan memberkati kita, sehingga kita mengalami kekuatan dari Tuhan. Kasih karunia Allah yang tak terbatas itu sudah diberi bagi kita. Kasih karunia tidak hanya berlaku pada waktu kita percaya Yesus akan korbannya saja. Tetapi sampai hari ini kasih karunia itu berlaku bagi kita. Dan saya, saudara, dapat mengalami kasih karunia yang tak terbatas itu saat ini. Dapat mengalami damai sejahtera yang tak terbatas saat ini. Saya, saudara, bisa mengalami kasih karunia Allah yang full. Yang akan menguatkan kita, mengenyangkan kita, memberi damai sejahtera. Di masa ini, di masa pandemi ini, kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Karena perjanjian dari Tuhan adalah perjanjian yang tak terbatas. Perjanjian dari Tuhan adalah perjanjian tanpa syarat. Oleh karena kita sudah mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga kita bisa mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera diberikan kepada kita. Dan kita tidak perlu lagi mencari damai sejahtera di dunia ini. Karena damai sejahtera diberikan bagi kita itu perjanjian Tuhan. Dan kita bisa mengalami damai sejahtera di tengah-tengah pandemi ini. Damai sejahtera dari Allah akan memuaskan kita. Serta-merta juga damai sejahtera itu akan memulihkan keadaan kita.
memulihkan hubungan kita yang rusak saat ini. Bahkan juga kalau kita merasa stres, merasa bingung, depresi dalam situasi pandemi saat ini, bergantunglah pada Allah Bapa kita, sumber kasih karunia dan damai sejahtera, dan kita bisa mengalami damai sejahtera saat ini. Mengapa kita memilih stres? Mengapa kita memilih depresi? Padahal kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dan penyertaan ini berlaku sampai hari ini. Penyertaan ini berlaku bukan hanya dalam hal keselamatan rohani, tapi juga dalam keselamatan jasmani kita, dalam persoalan kita di masa ini, saat ini, saudara-saudara. Amin. Saudara-saudaraku, alamilah damai sejahtera. Buanglah semua stres, buanglah semua ketakutan, buanglah semua kegelisahan, buanglah semua depresi, buanglah semua merasa gagal, merasa hancur, merasa terpuruk. Semua itu akan menghancurkan, melemahkan iman kita. Dan iblis akan lebih besar bekerja untuk melemahkan kita, untuk merendahkan kita, menghancurkan iman kita. Sehingga kita menjadi sasaran yang empuk. Kita kehilangan damai sejahtera. Dan kemudian kehilangan pengharapan, kehilangan iman. Saudara-saudara, ini waktu saatnya kita mengalami berkat damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Sebab Tuhan yang berperkara dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Ini adalah perjanjian berkat ilahi. Yang kedua, saudara-saudara, ayat ini berbicara tentang jaminan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini adalah jaminan. Jaminan karena Bapa yang kita punya. Dari Allah Bapa kita. Dan dari Tuhan Yesus Kristus. Tak ada lagi pribadi yang hebat. Lebih tinggi dari Allah Bapa kita. Dan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah jaminan kita. Dia adalah sumber resources untuk segala hal yang kita butuhkan di masa ini. Mari kita bergantung di masa yang sulit, di masa yang terbatas ini, bergantung kepada Tuhan sebagai resources. Dia sanggup untuk menolong kita dengan kasih karunia-Nya. Dia sanggup untuk membangkitkan kita dengan damai sejahtera-Nya, menghibur kita dengan kasih karunia-Nya, memuaskan hidup kita, mengenyangkan jiwa kita. Hanya kepada Tuhan saja. Dan mengalamilah itu. Dan kita bisa mengalami Tuhan setiap hari. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Di rumah kita, di tempat tinggal kita. Setiap saat kita membutuhkan kasih karunia. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Maka dari tahta kasih karunia itu. Akan mengalir kasih karunia. Akan mengalir damai sejahtera. Dan kita bisa mengalami damai sejahtera. Saat ini saudara-saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Karena itu, kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita selalu memiliki pengharapan bahwa Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh kasih karunia akan memberkati kita, memelihara kita, karena kita disertai. Selalu disertai, selalu ditemani. Raja Daud berkata dalam Mazmur 23, kebajikan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku. Kebajikan kemurahan itu adalah kasih karunia, perkenanan Tuhan. Karena kita sudah di dalam Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita, memberikan hidupnya bagi kita. Ayat ini ditulis, saudara-saudara, oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Ayat ini ditulis bukan dalam keadaan yang tenang dan damai. Tapi ayat ini ditulis dalam keadaan yang sulit, terbatas. Paulus dipenjarakan. Dan Tuhan memelihara Paulus dalam penjara. Paulus merasa kenyang dengan kebaikan Tuhan. Paulus sangat sukacita sekalipun dengan sangat terbatas. Oleh karena kasih karunia yang mengenyangkan Rasul Paulus. Oleh karena kebaikan mengenyangkan Rasul Paulus. Oleh karena perkenanan dari Tuhan yang mengenyangkan Rasul Paulus. Saudara-saudara, di dalam Kristus kita selalu dapat dikuatkan.
Di masa yang terbatas ini, di masa yang sulit ini, Tuhan bisa mengenyangkan kita dengan kasih karunia dan damai sejahteranya. Berkat-berkat ilahi menjadi pengharapan kita. Pengharapan diberikan di sini saat ini. Karena kita ada di dalam rumah Tuhan. Dalam Kristus kita dapat mengalami pengharapan. Bahkan juga memberi pengharapan kepada orang lain. Saudara-saudara, ini waktunya kita bangkit. Jangan tinggal dalam penyesalan, jangan tinggal dalam kegagalan, jangan tinggal dalam keputusasaan. Kita harus bangkit. Kita harus bangkit sekarang. Seperti Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Filipi dan kepada semua orang percaya termasuk kepada kita. Rasul Paulus berkata begini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita pun juga bisa berkata kepada orang-orang sekitar kita, kepada orang yang kita jumpai, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, menyertai kamu, menyertai kamu, menyertai saudara, menyertai orang-orang di sekitar kita. Saudara bisa katakan itu. Sekarang saudara bisa katakan kepada hati saudara sendiri, kepada diri saudara sendiri, kepada jiwa saudara sendiri bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapakku menyertaiku sekarang. Dan kita juga bisa berkata kepada pasangan hidup kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak, kepada orang tua, dan kepada tetangga kita. Kita juga bisa berkata kepada mereka, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapakku, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara, menyertai saudara, menyertai saudara. Haleluya. Berkat Tuhan, kebaikan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita setiap saat. Karena kita sudah ada di dalam Kristus. Kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, gendongan Tuhan saat ini menjaga kita. Saat ini melindungi kita, memberkati kita. Dan kita tidak perlu takut dengan semua situasi saat ini. Karena kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang dahsyat, pencipta langit dan bumi, bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, memelihara kita saat ini. Amin, saudaraku. Di dalam Kristus kita sudah menerima penyertaan Allah. Di dalam Kristus kita sudah menerima perlindungan Allah. Di dalam Kristus kita sudah menerima kebaikan Allah, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Diberkati atau tidak, sakit, maut, pergumulan, di dalam Yesus Kristus sudah diatur semuanya oleh Tuhan. Amin. Dan kasih karunia damai sejahtera menyertai kita. Haleluya. Kiranya kita bersuka cita karena Allah menghibur kita, Allah menguatkan kita. Hari ini, di masa ini, sampai dengan seterusnya, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Allah yang hidup, sebab Engkau memelihara kami. Engkau sudah menyelamatkan kami, dan terus menjaga kami, memberkati kami, dengan kasih karunia yang tak berkesudahan, berkelimpahan, memelihara kami, damai sejahtera menyertai kami. Dan kami tidak perlu takut atau kalut. Kami tidak perlu begitu stres, gelisah dengan hidup ini. Karena Allah yang kami punya adalah Allah yang berlimpah-limpah kebaikan. Dan sudah memberikan kasih karunia dan damai sejahtera bagi kami. Kami akan membuang semua stres, depresi, ketakutan, merasa gagal, merasa hancur, mau mati. Tidak ada kematian, tidak ada kesakitan, tidak ada kegagalan, tidak ada kehancuran. Ada kehidupan bersama dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Berkati saudara-saudaraku yang sedang menikmati mempelajari firman-Mu pada hari ini. Tuhan tolong kami semakin bertumbuh dan semakin mengalami maksud Tuhan dalam hidup kami di masa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Kiranya saudara-saudara semakin bertumbuh dan kita semakin menjadi berkat di masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.
Baik saudara, sebelum mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita akan menaikkan pujian terakhir, Di Jalanku Ku Diiring. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian ini. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Doa berkat oleh Bapak Pendeta Johan. Baik saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita. Di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Allah yang hidup, sebab hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk menyembah-Mu, memuliakan Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini memperkenankan hati Tuhan. Setiap puji-pujian, syukur, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan memberkati kami. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah yang hidup. Berharaplah kepadanya, angkatlah hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu. Kiranya kita tetap bersuka cita dalam kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Tetap jaga protokol kesehatan. Lakukanlah dengan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga dengan selalu memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.